nama saya Romiani Naibaho dengan NIM 0320200027. Saya dari Stikes Santa Elizabeth Medan dengan program studi Sarjana Keperawatan. Saat ini saya akan membuat video tentang agen-agen infeksius. Selamat menyaksikan. Agen-agen infeksius. Penyakit infeksi merupakan ancaman yang besar untuk umat manusia. Infeksi yang ditimbulkan karena adanya infeksius yang menyerang tubuh manusia, baik secara langsung maupun melalui perantara. Agen-agen infeksius dapat menyebabkan penyakit ringan sampai penyakit yang mematikan. Penyakit ringan apabila tidak ditangani secara segera, maka akan berakibat menjadi kematian. Beberapa agen-agen infeksius adalah sebagai berikut. Yang pertama, virus adalah suatu partikel materi genetik yang dikelilingi oleh protein. Virus memiliki diameter yang berkisar antara 100 sampai 300 nanometer. Yang terkecil, virus kira-kira 500 kali lebih kecil dari sel darah manusia. Dan yang terbesar, virus seukuran dengan sel bakteri terkecil. Virus merupakan parasit obligat intrasel, karena itu virus hanya dapat hidup atau bereproduksi di dalam sel hidup atau yang disebut dengan pejamu. Bakteriofag merupakan virus yang menginfeksi sel bakteri. Struktur bakteriofag yaitu memiliki struktur kepala ihosahedral yang meliputi materi genetik atau DNA, sebuah selubung, dan serat ekor. Virus merupakan penyebab tersering munculnya penyakit manusia yang tanpa gejala dan berkembang tanpa diketahui. Yang kedua adalah bakteri. Bakteri adalah mikroorganisme bersel satu prokariotik yang memiliki ukuran 0,5 sampai 10 yang hidup bebas seperti udara, tanah, air, serta hidup di dalam tubuh hewan, tumbuhan, ataupun manusia, yang artinya bakteri dapat kita temukan di mana-mana. Bakteri secara umum dibagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama, kokus. Kokus itu bentuknya bulat seperti peluru. Setelah mengalami pembelahan, kokus dibagi menjadi beberapa bagian seperti diplococcus, tetrococcus, dan juga staphylococcus. Setelah kokus, ada juga bacillus atau batang. Bacillus ini memiliki bentuk seperti batang. Yang ketiga ada vibrio atau koma. Vibrio memiliki bentuk berupa batang yang bengkok. Dan yang keempat ada spirillum atau spiral yang bentuknya berupa batang yang melilit. Agen-agen infeksius yang selanjutnya adalah jamur. Infeksi yang disebabkan oleh jamur tidak hanya terjadi di dalam bagian tubuh atau kulit, tetapi terjadi juga di dalam tubuh. Misalnya Candida albicans. Candida albicans adalah jenis fungi seperti ragi yang pada umumnya ditemukan pada mulut, kerongkongan, usus, dan saluran genital. Normalnya, bakteri baik dalam usus akan berkompetisi dengan Candida albicans agar tidak terjadi masalah kesehatan apapun. Namun, ketika keseimbangan antara bakteri baik dan Candida albicans terganggu, maka infeksi Candida tidak dapat dihindari. Contoh lainnya adalah infeksi jamur yang terjadi di susunan saraf pusat seperti meningitis, meningoencephalitis, intrakranial, tromboflebitis, dan abses otak. Setelah jamur, agen-agen infeksi selanjutnya adalah parasit. Parasit merupakan organisme yang hidup dari organisme lain. Infeksi parasit biasanya terjadi karena parasit tersebut masuk ke dalam tubuh melalui mulut dan juga kulit. Parasit yang masuk melalui mulut dan tertelan dapat bertahan di dalam usus atau membuat lubang pada dinding usus. Sedangkan infeksi parasit melalui kulit terjadi karena gigitan vektor atau penyebab penyakit, misalnya serangga yang membawa parasit. Gejala infeksi parasit pada manusia tergantung dari jenis parasit yang menyerang dan berkembang di dalam tubuh. Gejala lain dapat muncul pada infeksi parasit seperti infeksi toksoplasma yang menimbulkan gejala seperti flu dan juga nyeri otot. Setelah parasit, yang kelima adalah chlamydia. Chlamydia adalah sebuah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri bernama Chlamydia trachomatis. Tanda dan gejala chlamydia
jarang menunjukkan beberapa gejala dan tanda pada tahap awal. Ketika ada tanda dan gejala, biasanya seperti demam ringan, pembengkakan di area genitalia, sakit di bagian bawah perut, rasa sakit selama berhubungan seksual. Chlamydia disebabkan oleh bakteri yang disebut Chlamydia trachomatis dan dapat menyebar dengan mudah melalui seks vagina, oral, anal. Jika ibu hamil yang terinfeksi chlamydia dapat menyebarkan infeksi juga terhadap bayi yang dikandung oleh ibu hamil tersebut. Agen-agen infeksius yang terakhir adalah Rickettsia. Rickettsia adalah genus bakteri gram negatif. Rickettsia memiliki sifat parasit intraseluler obligat dan dapat menyebabkan penyakit Rickettsia. Metode perkembangan Rickettsia dalam embrio ayam ditemukan oleh Ernest William Goodpasture dan koleganya di Universitas Vanderbilt pada tahun 1930-an. Sekian materi dari saya tentang agen-agen infeksius. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih.